Perkenalkan, nama saya Nasyida Afia dari 11 Teknik Komputer dan Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Badan Standarisasi Dunia. Hal yang bakal saya jelaskan adalah 1. Tujuan dari penggunaan standarisasi, kedua, beberapa organisasi standarisasi, ketiga, 7 buah layar OSI. Materi pertama itu tujuan dari penggunaan standarisasi. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikannya, peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Materi kedua, beberapa organisasi standarisasi. Pertama, itu merupakan dari singkatan dari International Telecommunication Union, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasi perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu TEC, atau singkatan dari International Telecommunication Union of Telecommunication, adalah standar internasional di bidang telekomunikasi, baik itu telepon dan data. Sejak tahun 1956 sampai 1993, itu TEC dikenal sebagai CCITT, atau panjangan dari Communication Consultative International Telegraph of Telephone. Yang kedua, itu D. Itu D merupakan salah satu standar internasional di bidang radio komunikasi, di mana itu D ini menstandarisasi komunikasi gelombang radio serta frekuensinya secara internasional. Yang ketiga atau yang terakhir itu R, yakni di bidang pengembangan. Tugasnya pun untuk menstandarisasi secara internasional perkembangan dunia telekomunikasi, baik dari segi jaringan ataupun teknologi maupun layanannya. Yang kedua, EIC, atau singkatan dari International Electrotechnical Commission. International Electrotechnical Commission adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada tahun 1906. Organisasi yang bermarkas di Jenewa, Swiss, ini bekerja untuk menyusun dan menerbitkan standar internasional di bidang elektroteknologi, yaitu teknologi listrik, elektronik, dan yang terkait dengannya. Standar EIC meliputi berbagai teknologi pembangkitan, transmisi, distribusi listrik, semikonduktif, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, peralatan elektronik untuk rumah dan kantor, dan sebagainya. Publikasi EIC merupakan konsensus internasional yang berfungsi sebagai dasar untuk menstandarisasi nasional dan sebagainya, referensi ketika merancang tender internasional dan kontak. Yang ketiga, ISO, atau singkatan dari International Organization for Standardization. ISO berasal dari bahasa Jawa, yaitu isos yang berarti sama atau serupa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang instruksi dan konvensial dunia yang bertujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan ISO. Tujuan dari ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional dengan harapan untuk membantu perdagangan
global. Yang kedua, membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Manfaat ISO yaitu 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kedua, memiliki peluang lebih untuk menghadapi persaingan perdagangan global. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, jaminan kualitas sesuai dengan standar internasional. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja para karyawan. Yang keenam, meningkatkan image perusahaan. Yang keempat, IAAA atau singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. IAAA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam instruksi dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antartika, dan elektronika. IAAA adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan hasil kemanusiaan. Yang kelima, ANSA atau singkatan dari American National Standards Institute. ANSI adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk instruksi pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain. Misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lainnya yang mengkoordinasi aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. Selanjutnya, ATS atau singkatan dari Armed Trade Association. ATS Armed Trade Association mendesain standar High-Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial market player. ARCAT juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ARNet controller chip dan kabel task server dan dihubungkan dalam network. Selanjutnya, CIE atau International Commission on Illumination adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubung dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dalam visual effect, dan teknologi citra. CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. Yang selanjutnya, DISA atau kepanjangan dari Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam tren elektronik dan komersil yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Yang selanjutnya, ESA atau Electronic Component Assembly and Material Association dengan diakreditasi oleh ANSI atau American National Standard Institute (AI).
EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal mayor antara lain komponen elektronik, konsumen elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internasional atau Internet Security. EIA Electronic Industry Alliance adalah organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronik di USA. Pada bidang telekomunikasi, EIA mendirikan Technical Committee Strip 30 pada tahun 1962 untuk mengembangkan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal X-Men seperti komputer dan data communication X-Men seperti modem. Yang selanjutnya X-Man atau Aerovan Computer Manufacturing Association adalah lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA International adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Selanjutnya, ETSI atau kepanjangan Aerovan Telecommunication Standard Institute atau biasa disingkat ETSI merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan atau operasi jaringan dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis Eropa, atau organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, postcard, dan internet dan beberapa area lainnya. Yang selanjutnya FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi persimpangan siaran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal dan frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah AS. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di AS, dan beberapa distrik yang menjadi teritori dari negara AS atau Amerika Serikat. EITV atau kepanjangan dari Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komunikasi dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau kepanjangan dari Internet Engineering Steering Group dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusul solusi dari masalah tersebut pada EIB atau Internet Architecture Board. Pekerjaan EITV dilakukan oleh banyak kelompok kerja yang disebut sebagai working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti hal keamanan, routing, dan lainnya. INCIT atau kepanjangan dari International Committee for Information Technology Standard adalah organisasi INCIT fokus dalam menciptakan standar yang menaung dalam informasi dan komunikasi teknologi, meliputi media penyimpangan, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Selanjutnya,
ITI atau kepanjangan dari Information Technology Industry Social adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain itu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. TIA kepanjangan dari Telecommunication Industry Association adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel terkoordinasi sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan tinggi pada masa kini dan mendatang. Yang terakhir yaitu SEN atau SENELEC atau kepanjangan dari European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization, yaitu adalah Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Materi yang terakhir yaitu 7 buah layer OSI. Fungsi pengertian dari physical layer adalah layer terbawah dari layer OSI model dari jaringan komputer. Lapisan ini berhubungan dengan masalah listrik, prosedural, mengaktifkan, menjaga, dan menonaktifkan hubungan fisik. Fungsinya physical layer yaitu berfungsi menangani koneksi fisik jaringan dan prosedur-prosedur teknik yang berhubungan langsung dengan media transmisi fisik. Contoh protokolnya 10 BSD, 100 BSD, dan RS-232. Kegunaan protokolnya yaitu 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisi metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisi arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasi topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh, mendefinisikan LAN card teknik dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Pengertiannya, lapisan kedua dari bawah dalam model OSI jaringan komputer yang dapat melakukan konversi beberapa frekuensi jaringan yang dalam berisi data yang dikirim menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Fungsi data link layer adalah untuk mengendalikan lapisan fisik, mendeteksi serta mengkoreksi kesalahan yang berupa gangguan sinyal pada media transmisi fisik. Contoh protokolnya SLIP, PPP, dan MTU. Kegunaan protokolnya mengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame yang pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat dioperasikan. Selanjutnya, network layer. Network layer adalah lapisan atau lapisan yang bekerja di antara data link layer dan transport layer tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Fungsi network layer untuk menyediakan routing fisik, menentukan rute yang akan ditempuh. Contoh protokolnya IP, IPX, ARV, RARV, ECMP, dan RIP. Kegunaan protokolnya membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Selanjutnya, transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirim data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Fungsinya berfungsi menginisialisasi, memelihara, serta mengakhiri komunikasi antara komputer. Selain itu, juga memastikan data yang dikirim benar serta memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Contoh protokolnya yaitu TCP, UDP, sama SPX. Kegunaan protokolnya memecah data ke dalam paket-paket data,
mentransmisikan data dari sel layar menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Sel layar jaringan komputer merupakan layar atau lapisan kelima dari seluruh lapisan OSI. Layar pada saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layar atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Peran sebagai transmitter, fungsinya mensinkronisasi pertukaran data antar proses aplikasi dan mengkoordinasi komunikasi antar aplikasi yang berbeda. Contoh protokolnya SQL atau L dan RPC. Kegunaan protokolnya mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Presentation layer. Pada layar ini terjadi membuat struktur data yang didapat dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Fungsinya mengubah data dari layar di atasnya menjadi data yang bisa dipahami oleh semua jenis hardware dan jaringan. Contoh protokolnya ASCII, MPEG, sama JPEG. Kegunaan protokolnya mentranslatasi data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Aplikasi layar merupakan layar atau lapisan teratas pada model OSI. Referensi ketika user akan mengirim pesan dan menjadi layar atau lapisan terakhir pada sistem OSI. Referensi model ketika user akan menerima sebuah pesan. Fungsinya menampilkan data dari layar di bawah kepada penggunanya. Contoh protokol PTP, DMTIP, POP3. Kegunaan protokolnya menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana semua aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, yang membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Di sini dapat lihat tingkatan-tingkatnya. Yang paling bawah itu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang paling di atas adalah application layer. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan dalam pengucapan yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.